got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang K3 dan kebijakannya. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan lingkungan kerja dari risiko kecelakaan, penyakit, dan bahaya lainnya. K3 juga mencakup berbagai aspek seperti identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan pelatihan bagi pekerja. Yang berikut, tujuan utama K3 adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja. Selanjutnya yaitu kebijakan K3. Apa itu kebijakan K3? Kebijakan K3 merupakan pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh manajer proyek atau kepala proyek. Kebijakan K3 juga harus disahkan oleh A. Pucuk pimpinan perusahaan, B. tertulis tertanggal dan ditandatangani, C. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja atau buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan. E. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik. F. bersifat dinamik. G. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya yaitu bagian-bagian kebijakan K3. Sebuah kebijakan K3 yang efektif terdiri dari 2 tingkatan, yaitu yang pertama, pada tingkat prinsip umum, menggarisbawahi menghormati kebutuhan dasar dari semua pekerja dan tindakan membimbing. Yang kedua, pada tingkat rinci memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap siapa, apa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Langkah-langkah spesifik untuk keadaan tertentu seperti mengalokasikan pekerja hamil untuk pekerjaan yang tidak akan membahayakan pertumbuhan bayi mereka. Sebuah kebijakan K3 ditulis umumnya memiliki 3 bagian besar. Yang pertama, sebuah bagian pernyataan atau prinsip. Yang kedua, sebuah bagian organisasi. Dan yang ketiga, sebuah bagian pengaturan. Selanjutnya yaitu untuk memilih staf yang bijaksana dapat menggunakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi yaitu perekrutan, pelatihan, dan dukungan penasehat. Yang kedua, kontrol atau pengendalian yaitu mengamankan komitmen, pengawasan, dan instruksi. Yang ketiga, cooperation atau kerjasama yaitu antara individu dan kelompok. Dan yang keempat, communication atau komunikasi yaitu lisan, tertulis, dan visual. Dan pembahasan terakhir yaitu sosialisasi kebijakan K3. Sosialisasi kebijakan K3 bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan karyawan. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya, dan sebelum saya menutup, saya ada kata-kata. Setiap presentasi bukan hanya tentang materi, tetapi tentang bagaimana kita terhubung dengan satu sama lain.